Halo semuanya, di video kali ini saya bakal jelasin gimana caranya make Firebase Database untuk project Flutter Android kita. Ya. Jadi langkah pertama, silahkan kalian buka di menu Develop, ya. Kemudian ada menu Database. Nah, di sini kita konfigurasi database-nya. Jadi database di Firebase itu yang terbaru namanya Firestore, ya. Jadi Firestore itu basicnya NoSQL, ya. Di sini sebenarnya ada dua macam ya. Jadi kalau yang baru namanya Firestore, yang lama itu namanya Real Time Database ya. Jadi dulunya Firebase itu pakai yang ini, Real Time Database. Cuman kemudian karena ada banyak kekurangan, dia diimprove ke ini Firestore ya. Bedanya apa? Bedanya kalau yang Real Time Database itu dia nyimpen semua data itu jadi single object ya. Bentuknya JSON gitu. Jadi objeknya itu cuma satu ya, semuanya dicampur jadi satu objek doang ya. Kemudian kalau yang Firestore itu dia dipisah-pisah ya. Jadi secara manajemen lebih bagus ya. Kalau dari sisi penggunaannya Firestore itu dia bisa dipakai untuk bikin aplikasi yang cukup kompleks ya. Sementara kalau real time database, kalau misalnya aplikasinya tuh kompleks itu sebenarnya kurang cocok ya. Terlalu berat, satu objek ya gede itu diambil semua seperti itu. Nah, kalau yang Firestore kita bisa query-in misalnya kita mau ambil beberapa data aja. Jadi kalau kalian mau bikin aplikasi yang kompleks, pakailah Firestore. Tapi kalau bikin aplikasi yang simple-simple gitu, ya pakai real-time database nggak masalah. Ya, misalnya kalian nggak butuh fitur query yang aneh-aneh begitu, ya pakai ini aja. Seperti itu. Nah, di sini cara pakai database-nya pertama itu kita pencet tombol ini ya, create database. Nah, kemudian ada dua pilihan ya, ada yang production mode sama test mode ya. Kalau pakai production mode itu kalian wajib mengaplikasikan Firebase Authentication. Jadi kalau misalnya usernya itu nggak login, ya ini nggak bisa dipakai ya. Jadi aplikasinya itu mewajibkan user buat login dulu, baru bisa pakai ini. Seperti itu. Tapi kalau mau coba-coba doang, ya pakailah yang test mode. Ya, jadi kalau test mode itu usernya nggak perlu login, bisa langsung akses ke database-nya. Ya. Cuma di sini kekurangannya adalah kalau misalnya pakai yang test mode, ya, artinya database-nya ini kebuka buat semua yang punya yang tahu aksesnya ke sini. Ya, jadi database-nya itu benar-benar dibuka. Ya. Jadi kalau nanti kalian bikin aplikasi beneran, ya disarankan untuk pakai yang production mode. Seperti itu. Nah, kalau udah ini pencet next. Nah, di sini kalian disuruh milih lokasinya ya. Lokasinya kalau misalnya masih bingung ya langsung done aja ya. Nggak usah dipusingin dulu ya. Oke, ini kalau udah jadi tampilannya seperti ini di bagian database-nya ya. Nah, nanti datanya itu akan nongol di sini ya, bentuknya kayak kolom-kolom gitu ya. Seperti itu, ini masih kosong ya. Jadi ya konfigurasinya kayaknya cukup sampai di sini. Sekarang kita bisa langsung pindah ke bagian berikutnya, kita langsung pindah ke project Flutter kita ya. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita buka file pubspec YAML-nya ya. Kemudian di bagian dependencies itu kita tambahin Firestore di sini ya. Jadi di sini saya tambahin dependencies cloud Firestore seperti ini. Versinya itu 0.13.5 ya. Seperti ini. Kemudian kalau udah kita klik di sini supaya library-nya di-download. Oke, nah kalau udah sekarang kita masuk ke source code Dart-nya ya. Ini source code dari file main.dart. Ini source code bawaan saya hapus dulu ya. Kita kosongin semuanya. Ini komennya juga saya ilangin. Oke,
Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita import dulu package-nya ya. Jadi kita tambahin di sini import, kemudian nama package-nya adalah Cloud Firestore ya, seperti ini. Oke. Nah, berikutnya kita bikin untuk UI-nya dulu ya. Jadi di sini kasusnya kita ambil contoh buat nyimpen kontak ya. Daftar kontak, nanti ada nama, email, sama mungkin nomor HP ya. Jadi ada 3 data yang disimpan, nama, email, sama nomor HP. Oke, pertama-tama kita ganti dulu ini nama kelasnya ya. Saya ganti jadi kontak page gitu ya. Kemudian kita bikin kelasnya, kelas kontak page ya, dimana dia extend ke stateful ya. Jadi nanti di dalam satu halaman itu ada komponen buat nambah data ya. Jadi masukin nama, email, sama nomor HP. Kemudian ada satu tombol buat nyimpen ya. Kemudian ada juga nanti teks buat nampilin hasilnya ya, seperti itu. Di kelas kontak page itu dia wajib mengoverride ya method createState ya. Ini. Kemudian ini saya ganti ya, pakai lambda seperti ini. Dia langsung balikin kontak page state ya, seperti ini. Oke, kemudian kita bikin kelasnya kontak page state ya, dimana dia mengextend ke kelas state ya, tipenya di dalamnya kontak page. Oke, seperti ini. Kemudian di dalam kontak page state itu dia wajib mengoverride method namanya build ya, yang ini, untuk mendefinisikan UI-nya seperti itu. Oke, nah untuk UI-nya sendiri kita pakai scaffold aja. Kemudian app bar-nya itu kita kasih, kita ubah title-nya aja ya. Title-nya ini misalnya halaman kontak ya, seperti itu. Oke, berikutnya di bagian body saya langsung bikin widgetnya pakai kolom ya. Kemudian langsung saya isi bagian children-nya. Nah, di sini kan kita pakai ada 3 text field ya kan. Text field untuk nama, untuk email, sama untuk nomor HP ya. Nah, karena kita bakal ngambil nilai dari text field, maka kita perlu bikin text editing controller-nya ya, supaya bisa ngambil nilai dari text field-nya. Jadi kita bikin ada 3. Yang pertama nama controller ya, seperti itu. Kemudian saya copy aja biar cepat. Kemudian yang kedua email ya, email controller. Controllernya saya singkat pakai huruf C aja. Sama yang terakhir HP controller ya, seperti itu. Oke, berikutnya kita langsung bikin text field-nya ya. Yang pertama itu untuk yang controllernya adalah nama ya. Masukin nama controller di sini. Kemudian di bagian decoration saya tambahin hint-nya ya. Untuk hint-nya itu saya kasih tulisan nama misalnya. Seperti ini. Kemudian saya copy. Yang kedua untuk email. Oke, agak nge-lag bentar. Nah,
kemudian berikutnya HP ya. Ini untuk nomor HP. Nah, seperti ini. Nah, yang terakhir kita kasih satu tombol ya, rest button gitu. Di mana tulisannya itu simpan gitu ya. Atau tambah mungkin ya, tambah kontak ya. Lalu untuk metode on press-nya itu saya panggil metode namanya add ya. Metode add. Nah, metode add itu langsung aja kita bikin di sini ya, void add seperti ini. Ya. Nah, nanti source code untuk Firestore-nya kita langsung kasih di sini ya, untuk buat nyimpennya. Nah, untuk cara nyimpen ke Firestore itu kita langsung tulis kelas Firestore-nya ya. Kemudian .instance, lalu kita panggil collection. Jadi di Firestore itu datanya disimpan itu ke dalam sebuah collection ya. Jadi kalau di database relasional kayak MySQL begitu, collection itu ibaratnya kayak tabelnya ya. Nah, di sini kita punya tabel ya, namanya kontak. Kemudian habis itu kita panggil dokumen ya. Di sini kalau mau kita bisa masukin semacam ID atau indeksnya ya kalau ada ya. Kalau nggak ada dikosongin aja. Lalu kita taruh datanya di sini ya. Datanya sendiri disimpannya dalam format JSON ya. Jadi pakai kurung kurawal begitu, kemudian kita masukin atribut-atributnya di sini. Nah, atributnya sendiri kan ada 3 ya, ada nama, kemudian nama sendiri dapatnya dari nama controller .text ya. Kemudian berikutnya email ya. Di sini email controller .text, lalu terakhir HP ya. Dapatnya dari HP controller .text seperti itu. Nah, jadi ketika tombol tambah kontak itu dipencet, maka dia akan manggil fungsi add ya. Fungsi add sendiri dia ada memanggil Firestore ya, kemudian nyimpen data. Datanya dapat dari kondisi nama controller yang terakhir ya, isinya teksnya apa, kemudian email controller dan HP controller ya. Semua isinya diambil. Seperti itu. Nah, kemudian kalau udah selesai nyimpen, mestinya tiga-tiganya dikosongin ya. Jadi kita reset begitu, nama controller .text itu dikasih aja kosong ya. Kemudian email controller .text itu juga dikasih kosong. Terakhir HP controller .text-nya dikosongin ya, seperti itu. Oke. Jadi untuk proses penyimpanan ke Firestore selesai. Ya, sekarang silahkan dicoba. Oke, ini setelah saya run, tampilannya seperti ini. Ya. Kemudian untuk memastikan apakah datanya berhasil masuk apa enggak, kita langsung cek di Firebase-nya ya. Di sini. Ya. Jadi saya langsung cobain, ini masih kosong ya. Masih kosong. Kemudian saya coba masukin nama, misalnya Adi begitu, emailnya adinuraha@ti.ukdw.ac.id ya. Kemudian nomor HP-nya 081234567789 ya. Setelah itu saya pencet tombol tambah kontak. Seperti itu. Kemudian mungkin kita refresh aja halamannya. Oke, masih loading. Nah, ini hasilnya, datanya berhasil masuk ya. Jadi ada collection baru, ID-nya begitu ya. Ada karakter acak begini ya. Nah, ini data yang barusan kita inputin ya, ada email, HP sama nama ya. Nah, kemudian kalau kita coba masukin data yang lain ya, saya coba masukin datanya Christian begitu, emailnya Christian
Dan nomor HP-nya 0856789013. Saya pencet tambah. Nah, dia langsung nambah ya di sini ya. Ini data yang kedua, ya seperti ini. Gitu, artinya sudah berhasil ya untuk proses penambahan data. Nah, kemudian ini kan di sini ID-nya itu dikasih karakter acak ya. Sekarang kalau misalnya ID-nya pengennya sesuai dengan yang kita mau, bisa nggak? Misalnya, katakanlah kita pakai emailnya ini sebagai ID. Karena email itu kan pasti unik ya. Nggak mungkin ada duplikat. Jadi kita pakai email sebagai ID-nya. Nah, itu bisa. Ya, jadi kita perlu modif sedikit di sini. Ya, jadi di bagian fungsi add itu kan ada bagian dokumen ya. Di dalam dokumen ini itu kita bisa masukin emailnya ya. Kita taruh di sini ya. Jadi di sini nanti emailnya akan dipakai sebagai ID-nya ya, seperti itu. Oke, langsung kita coba cek di Firebase-nya ya. Kemudian ini aplikasinya ya. Sudah saya compile ulang. Kemudian kita coba masukin data yang beda lagi ya, misalnya namanya Nugraha, emailnya nugraha@ti.ukdw.ac.id ya, 08654321 misalnya begitu. Kemudian saya pencet tambah kontak. Nah, jadi di sini sekarang ID-nya itu pakai alamat email ya, seperti itu. Ini data yang barusan kita masukin ya. Ini detailnya. Nah, kalau pakai cara seperti ini, keuntungannya nanti proses pencariannya lebih gampang ya. Jadi kita kalau misalnya tahu ID-nya apa, begitu kita langsung bisa ambil datanya ya. Seperti itu. Kalau yang pakai cara ini, itu kan kita berarti harus ngambil semuanya ya, kemudian kita ambil satu persatu. Karena memang ID-nya nggak bisa didefinisikan, tapi seandainya bisa, ya sebaiknya dikasih. Nah, cuman dipastikan yang dipakai sebagai ID ini harus yang bersifat unik ya. Jadi nggak boleh sampai ada duplikasi ya. Pastikan ini nggak ada data yang kembar seperti itu. Oke, nah sekarang berikutnya kita coba buat ngambil data ya. Tadi kan fungsi untuk tambah data udah berhasil. Nah sekarang gimana caranya kita bisa ngambil data? Kita bakal nyobain gimana caranya ngambil data dari collection contact ya. Jadi dari collection contact itu semua diambil ya, ditampilin ke dalam sebuah string ya, biar gampang, biar cepat. Jadi kita pakai string aja. Kita bikin namanya string list contact, isinya masih kosong. Nah, ceritanya nanti ketika halamannya itu di-load, itu langsung tampil semua datanya ya. Jadi, kalau menurut saya paling gampang bikin aja di konstruktornya ya. Kita bikin konstruktor contact page stage, kemudian nah di dalamnya kita ambil datanya. Gimana caranya? Caranya kita panggil class Firestore, instance, terus sebutin collection-nya, ya, yaitu kontak. Nah, dari sini kita panggil method namanya snapshot. Ya, kemudian kita panggil metode namanya listen ya. Nah, di listen ini kita ambil kembalian dari snapshot-nya ya, dilambangkan pakai variabel s ya. Nah, snapshot sendiri itu kembaliannya berupa banyak dokumen ya. Jadi kita ambilnya dengan cara ini s.documents ya, pakai s karena ada banyak. Nah, kemudian dokumennya ini kita looping ya, pakai for each ya, for each ya, seperti ini ya. Nah, untuk masing-masing dokumen itu saya taruh di variabel D ya, seperti ini. Jadi setiap kali looping, setiap ngambil dokumen kita mau ngapain? Oh, kita taruh di list kontak ya. Jadi kita taruh di sini list kontak sama dengan, nah kita sebutin di sini pertama adalah nama ya, D dalam kurung nama. Nah, ini sesuai dengan apa namanya, nama atribut yang kita taruh di datanya tadi ya. Kemudian setelah nama itu diikuti strip nomor HP ya, $D. Kemudian untuk HP tadi dia key-nya pakai HP doang gitu. Kemudian terakhir kita kasih dalam kurung emailnya apa. Berarti tinggal dalam kurung kurung kurawal D, kemudian email ya, seperti ini.
Jangan lupa dikasih \n biar bisa ke enter. Tinggal nampilin variabel list kontak itu ke dalam teks ya. Kita tambahin di sini komponen baru ya, widget baru setelah res button itu kita kasih yang namanya teks. Ya, dia nampilin list kontak. Gini aja. Oke, nah kalau udah bisa coba di run ya. Oke, setelah di run hasilnya seperti ini ya. Jadi nanti harusnya datanya nongol di sini ya, di bawah tombol ini ya. Sorry ini pakai screenshot karena tiba-tiba aplikasi screencast-nya bermasalah ya. Jadi saya screenshot dari HP kemudian saya taruh di komputer ya. Seperti ini hasilnya. Oke, itu untuk penggunaan fungsi dasar Firestore ya di Flutter untuk tambah data dan ambil data. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di komen ya. Terima kasih. Sekian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Knows It buat dapetin video terbaru dari kami.